4-5 tahun yang lalu, diam-diam saya memikirkan, apakah sudah saatnya Indonesia membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta. Waktu itu muncul berbagai pemikiran, debat, wacana. Tetapi saya memilih diam. Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibu kota kita dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi government center itu kita pindahkan di tempat yang lain. Mengapa saya lebih memilih diam? Biasanya kebiasaan di negeri kita ini, apapun kalau muncul ide baru langsung didebat. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Pindah Ibu Kota. Berkali-kali mewacanakan tapi berkali-kali pula berakhir tanpa kejelasan. Apakah kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius dan mana saja daerah alternatif untuk menggantikan Jakarta? Mata Najwa mengundang juru bicara Presiden Julian Adrian Pasha. Selamat malam Mas Julian. Selamat malam Mbak Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ini reaktif karena jatuh cinta pada Astana atau betul-betul serius kali ini Jakarta tidak layak dan harus cari tempat yang lain? Iya, benar bahwa kalau disebutkan ini karena kemarin kami kunjungan kerja ke Astana, ke Kazakhstan, betul bahwa Presiden memang sangat terkesan dengan kota Astana sebagai ibu kota Kazakhstan yang baru. Sebagaimana diketahui, kota itu sendiri kan merupakan suatu kota yang memang dipersiapkan untuk pindah dari kota sebelumnya, Almaty, yang 5 tahun dibangun dan kemudian menjadi seperti sekarang. Pada saat kami di sana memang Presiden sangat terkesan karena memang itu kota yang benar-benar bisa dikatakan komplit ya, artinya sebagai sebuah pusat pemerintahan, ibu kota negara tentu, dan juga memiliki semua prasarana penunjang, infrastruktur yang baik, sarana transportasi yang juga sangat terpadu, ditambah lagi dengan hal-hal yang semua tidak dimiliki Jakarta. Iya tentu, sementara ini. Dan dalam situasi seperti ini, Presiden tidak boleh untuk mengambil suatu sikap atau pernyataan yang nanti bisa mengakibatkan munculnya spekulasi-spekulasi yang tidak perlu. Itu yang terjadi 3 tahun yang lalu banyak. Itu yang dihindari agar tidak terjadi, makanya sampai hari ini. Tapi sudah terjadi ketika itu ya? Paling tidak kita harus berpikir kembali, karena begini Mbak Dana, mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran. Kalau kita bicara mengenai pindah sebagai sebagai kota pemerintahan, mungkin kita bisa merujuk ke salah satu contoh, Putrajaya di Malaysia. Ya. Itu kan suatu kota yang mungkin berjarak tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur, hanya sekitar mungkin 25 atau 30 km persegi luasnya, dan itu terpisah dari Kuala Lumpur. Mereka hanya pindah sebagai ibu kota di dalam pemerintahan saja, jadi sebagai kota pemerintahan. Nah, kalau di Astana kemarin yang kami lihat, memang itu pindah sebagai ibu kota negara. Jadi keseluruhan simbol-simbol negara semuanya diboyong ke sana. Ya, nah sekarang kita harus memastikan dulu kita akan memilih yang mana. SBY maunya yang mana Mas Julian? Ya itu kembali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tapi kita harus kembali. Kalau konteksnya jatuh cinta pada Astana, berarti sesungguhnya yang kedua tuh pilihan keseluruhan pindah ibu kota. Ya, tapi mungkin ada sebagian juga yang tidak begitu setuju kan dengan pilihan. Yang saya tanyakan Presiden. Saya kira mungkin Presiden melihat apa yang paling baik untuk kita ya, mana yang paling baik untuk kita pilih. Dan kalau kemudian sekarang tadi, ini bukan reaktif, ini secara serius sudah mulai dipertimbangkan. Apa indikatornya nih? Apakah misalnya sudah ada tim? Kalau memang serius harusnya ada tim yang duduk membahas dan menghitung-hitung misalnya. Sudahkah ada tim itu? Iya, sesungguhnya tim sudah bekerja ya. Dari awal meskipun ini tidak secara formal diumumkan, tapi jelas bahwa Presiden melalui menteri-menteri yang terkait, teknis terkait, memiliki tim sendiri di dalam kementeriannya yang juga bekerja untuk melakukan assessment atau penilaian. Siapa saja nih menteri yang ya, tentu terlibat? Saya tidak perlu menyebutkan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mungkin. Paling tidak yang ada hubungannya dengan rencana ini kan. Jadi hampir seluruh kabinet, karena kalau pindah ibu kota kan keseluruhan pemerintahan. Karena menteri adalah pembantu Presiden, jadi mereka memang harus membantu untuk kalau memang ada rencana yang Berarti bukan tim kecil dong Mas Julian kalau seluruh kabinet rapat, berarti ini lagi-lagi akan menjadi wacana saja. Maksudnya begini, pengertian tim kecil adalah kita tidak mengekspos itu keluar. Bahwa pertimbangan, masukan, rekomendasi, saran dari berbagai kalangan, apakah itu dari kelompok sosial masyarakat, pemerhati khusus mengenai rencana kepindahan ibu kota, dan yang lain, itu semua ditampung. Ini kan suatu pekerjaan maha besar. Ya.
Kenapa pekerjaan sedemikian besar ini baru terkesan diseriusi dan dibahas dengan tim dan sebagainya pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Yudhoyono? Iya, karena ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk diputuskan kan. Sekali lagi yang seperti saya sampaikan, tidak mungkin ini hanya bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres, tanpa ada persetujuan dari lembaga negara yang lain, juga dukungan dari masyarakat. Dan kita tahu ketika kita berbicara mengenai hal ini, begitu banyak instrumen dan variabel yang juga ikut main, yang harus kita hitung semua. Mungkin saja akan ada resistensi yang luar biasa besar pada akhirnya, dan itu menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif pada akhirnya. Tapi setiap keputusan besar pasti juga ada penolakan yang besar. Pasti. Sekarang apakah kemudian Presiden memiliki visi dan kemudian kemauan kuat untuk itu? Kalau visi karena tidak kalau takut ditentang pasti tidak akan ada yang jadi tuh Mas Julian. Karena begini ya, dulu awalnya ini saya mungkin perlu menggambarkan di tahun 2010-2011 Presiden akhirnya memutuskan kita berhenti untuk bicara soal pindah ibu kota, karena kita akan sepakati dulu untuk the greater Jakarta, membesarkan Jakarta, melebarkan Jakarta, memperluas Jakarta. Artinya apa? Pusat pemerintahan dan ibu kota negara tetap di Jakarta, dan kita mengembangkan daerah-daerah sekitar untuk bisa mendistribusikan atau memberikan ruang bagi kegiatan atau aktivitas yang lain, utamanya bisnis atau kegiatan-kegiatan non-politik yang lain, agar beban Jakarta tidak terlalu terkonsentrasi di pusat Jakarta seperti saat ini. Nah, itu yang kita coba lakukan, dan kita memberikan kesempatan juga sebetulnya pada pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan hal itu. Dan ini yang kita lihat. Pada kenyataannya yang masih banjir terjadi, 2013 yang lalu ya kita tahu bahwa memang ada banyak hambatan yang terjadi di kota ini. Ketika kita harus menerima tamu asing atau kepala negara asing dalam kondisi yang sebetulnya tidak pantas untuk diperlakukan atau diterima oleh mereka. Jadi Presiden sebagai warga Jakarta juga sudah tidak nyaman tinggal di Jakarta ya? Saya tidak bicara itu, tapi yang penting. Karena itu bisa dibaca seperti itu nanti. Mas Julian, ada beberapa alternatif kota. Ada gubernur yang sudah mengatakan bolehlah dicoba kota saya. Nanti saya akan wawancara gubernurnya. Dari nama-nama yang muncul seperti Palangkaraya, kemudian juga nama-nama daerah lain di Kalimantan. Adakah yang menurut Presiden sepertinya memang ini yang tepat menggantikan Jakarta? Ya, tentu nama-nama sebagaimana yang disebutkan tadi sudah beliau dengar ya. Termasuk juga beberapa negara yang menjadi buffer atau koridor di sekitar Jakarta, sebagaimana juga yang pernah mengemuka beberapa waktu lalu. Dan semua itu tentu ada plus, ada minusnya mungkin ya. Tapi yang pasti kalau memang itu berdasarkan tim nanti dianggap yang paling reasonable, yang paling pas ya, dan acceptable untuk semua, untuk kita semua, ya tentu itu akan dipilih dimanapun. Kalau pertanyaannya pindah Palangkaraya, cuma ada 4 huruf saya. S, I, A, dan P. Siap.